学生们好，现在我们有开始学习第一课生车仪。题目是我们搬家了。Hello everyone, now we want to start to learn lesson 1, the first new words. The title is about we move. Oke, pertama-tama yang harus kalian kerjakan adalah silahkan memberikan highlight atau menstabilo kata-kata yang akan kita fokus pelajari seperti yang kalian lihat pada halaman 1 new word 1 berikut ini. Oke, tugas selanjutnya adalah silahkan tuliskan di buku catatan kalian sebanyak 1 baris untuk setiap new words yang kita pelajari di dalam video hari ini. Kemudian ada juga beberapa latihan soal yang Lausa akan minta kalian terjemahkan. Tolong kalian terjemahkan menggunakan Chinese Hanse, Pinyin, dan lengkap juga dengan intonasinya. Kalian bisa lihat cara mengerjakannya seperti contoh di sebelah ini. Oke, kata pertama yang akan kita pelajari adalah kata pan. The meaning is move. Pan. Nah, kata-kata yang akan kita pelajari dalam lesson 1 ini, konteksnya adalah berhubungan dengan rumah dan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Sehingga kata pan ini move, konteksnya adalah pindah rumah, ya. Move house. Atau kalau diterjemahkan adalah pancia. Jadi kalau Lausa punya kalimat seperti contoh yang Lausa berikan ini, yesterday I move, ya. Yesterday I move. Artinya kejadian ini sudah terjadi. Sehingga saya akan menerjemahkan dengan kata yesterday, kemudian I move. Move di sini adalah konteksnya pindah rumah, jadi pancia le, ya. Kenapa pakai le? Karena kejadiannya sudah terjadi, ya. Pancia le. Oke, kata selanjutnya adalah pancin atau pantau. Ini artinya adalah move into, ya. Sama artinya, ya. Pancin atau pantau, move into. Nah, apa perbedaan antara pancia dan pancin? Perbedaannya adalah kalau pancia, saya cuma informasi bahwa saya pindah, ya. Saya informasikan, saya pindah. Tetapi kalau pancin atau pantau digunakan ketika saya menginformasikan lebih detail kemana saya pindahnya, ya. Jadi saya informasikan detail di mana lokasi saya pindah. Apakah saya pindah ke sebuah rumah, pindah sebuah kota, dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan latihan soal yang B. Yesterday I moved into a new house. Oke, kata kedua yang kita pelajari adalah cuang. Cuang di sini adalah sebuah measure word, ya. Kata bantu bilangan yang digunakan untuk building atau rumah. Jadi contohnya, kalau saya lanjut dulu, ya. Nomor 3 itu adalah low fang. Low fang itu artinya building. Sehingga kalau Lausa mau bilang one building. I cuang. Low fang, ya. Cuang di sini adalah measure word-nya, ya. Sehingga kalau saya mau bilang one building, saya harus bilang, tidak bisa bilang i low fang, tapi i cuang, low fang, ya, seperti itu. Oke, itu ada pelatihannya yang C dan D, silahkan dikerjakan, nak. Oke, kata selanjutnya adalah kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama itu adalah weekend, atau dalam bahasa Mandarinnya adalah chou mo. Kata selanjutnya adalah week, atau dalam bahasa Mandarinnya xing qi. Nah, di sini konteksnya kita mau menyampaikan tentang keterangan waktu last week, this week, dan next week. Gimana sih menentukan itu last dan next? Nah, di sini Lausa punya satu kalender. Kalau kalian lihat, Lausa tandai di mana saat ini kita contohnya, misalnya berada di minggu kedua, mulai dari tanggal 9 sampai dengan 15, ya, mulai tanggal 9 sampai 15. Itu adalah minggu kedua. Dan kita sedang berada di range minggu kedua. Nah, minggu pertama itu adalah tanggal 2 sampai dengan 8, ya. Karena kita sekarang berada di range minggu kedua, berarti 2 sampai 8 itu adalah last week, minggu lalu, ya, minggu lalu last. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di atas. Atas dalam bahasa Mandarin adalah sang. Sehingga kalau Lausa mau bilang last week, ya, sang ke xing qi, ya, sang ke xing qi. Nah, kemudian 16 sampai dengan 22 adalah next week, minggu depan, ya. Karena kita sekarang ada di posisi minggu kedua. Nah, 16 sampai 22 adalah minggu ketiga atau minggu depan. Minggu depan posisinya di mana? Kalau di kalender ada di bawah. Sehingga kalau Lausa mau bilang next week berarti xia, ya, bawah. Xia ke xing qi. Ya.
Begitupun juga dengan last weekend dan next weekend. Sama konteksnya ya. Karena dia last berada di atas karena kita sudah melewati berada di atas sudah melewati berarti sang ya. Sang ke chow mo. Kemudian next weekend karena kita baru akan ya ada di bawah berarti xia ke chow mo ya, xia ke chow mo. Oke, kata keenam yang kita pelajari hari ini adalah kata all together atau in total atau jumlah totalnya. Kalau dalam bahasa Mandarin adalah i kong. Nah, yang selanjutnya adalah floor atau dalam bahasa Mandarin itu chang ya, chang. Nah, sekarang kita mau bedakan antara jumlah dan posisi ya. Jumlah dan posisi. Kalau jumlah seperti ini. Jumlahnya misalnya satu lantai. Nah, kalau jumlah itu butuh measure word. Measure word untuk floor ini kita menggunakan kata ke. Jumlahnya satu lantai. Jadi i ke chang, ya. Kemudian posisinya di lantai satu, first floor, di lantai satu. Sehingga saya akan bilang i chang tanpa measure word ya, langsung i chang. Jadi yang membedakan adalah kalau jumlah ada measure wordnya i ke chang, tetapi kalau posisi tanpa measure word i chang ya. Kemudian untuk kata all together ini ya, atau kalau total jumlahnya kita akan biasanya misalnya totalnya ada 4, totalnya misalnya ada 5 lantai. Kita akan bilang i kong yo, bukan yo ikung ya, tapi i kong yo. Oke, kata selanjutnya adalah kata yang juga sebuah measure word atau kata bantu bilangan, yaitu cien. Cien di sini adalah kata bantu bilangan yang digunakan untuk ruangan, tetapi ada syaratnya digunakan untuk ruangan lebih dari satu ruangan. Terus kalau satu ruangan menggunakan apa? Satu ruangan kita menggunakan kata ke, ya. Satu ruangan menggunakan kata ke. Nah, yang ke-9 adalah fangqian room, ya, fangqian. Sehingga kalau langsung mau bilang 3 rooms. Berarti saya menggunakan, sekali lagi ingat aturannya, kalau cian lebih dari 1, 3 rooms. Berarti san qian fang qian. Nah, kalau 1 berarti menggunakan ke. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, untuk 3 new words yang terakhir ini adalah new words yang berhubungan dengan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama adalah bedroom atau kamar tidur. 卧室. Terus selanjutnya adalah living room. 客厅. Dan dining room atau ruang makan. 餐厅. Oke, tadi di halaman sebelumnya silahkan kalian kerjakan latihan soalnya yang berhubungan dengan nama-nama ruangan berikut. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya langsung lewat meeting chat ataupun lewat MS Team. Oke, God bless you. Sang Tipao Yon, Iman.